Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita berputus asa dari rahmat Allah. Seringkali ketika kita menimpa masalah, ujian, cobaan, atau kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Dengan mudahnya kita berkata, Allah itu tidak adil, atau Allah itu pilih kasih. Sehingga hal itu membuat kita putus asa, membuat kita suudzon pada Allah. Padahal hakikatnya Allah itu sayang banget sama hambanya. Allah itu cintanya, sayangnya sama hambanya tidak bisa diukur oleh apapun. Allah sendiri yang berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu luas. Kasih sayangku itu mencakup sesuatu, segala sesuatu. Tanda bukti bahwa Allah itu sayang sama kita, sama hambanya, yaitu Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan hambanya itu hidup dalam keadaan kebingungan, kesengsaraan. Allah sendiri yang berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan hanya Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita. Akan tapi Allah juga mengutus para rasul, para nabi. Kenapa? Karena secara fitrahnya kita manusia itu membutuhkan tauladan untuk dijadikan sebagai rujukan. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk sebagai tauladan kita. Diibaratkan sebagaimana mobil. Setiap mobil itu pasti memiliki buku pedoman. Ketika mobil itu mengikuti buku pedomannya, tata caranya, aturannya, maka mobil ini akan awet, akan baik. Begitu pula manusia. Allah telah memberikan buku pedoman bagi kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Bukan hanya Al-Quran dan Hadis, tapi Allah ketika menciptakan manusia, Allah juga telah memberikan atau mengatur rezeki bagi manusia. Kenapa? Karena Allah wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah itu tidak pernah dolim pada hambanya. Sampai rezeki pun Allah atur. Allah membagikan rezeki dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 rezeki, 4 macam rezeki. Yang pertama madmun, yaitu rezeki yang ditanggung oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada segala sesuatu yang melata di bumi ini kecuali dengan Allah berikan rezeki. Jadi segala sesuatu yang di bumi ini, baik itu hewan, manusia, atau tumbuhan, Allah telah mengatur rezekinya. Yang kedua yaitu maksum, yaitu Allah telah membagikan rezekinya. Sebagaimana firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku telah membagikan di antara kalian semua itu ma'isyah, atau buat penghidupan buat kalian semua di dunia. Ini buat berupa rezeki. Yang ketiga yaitu mamluk, yang dimilikan. Allah telah memberikan rezekinya itu secara kepemilikan, tapi di sini sifatnya sementara, tidak kekal. Dalam teori manusia mungkin mereka hanya ingin rezekinya bertambah. Mereka lupa berinfak, padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian berinfaklah mimma razaqnakum, dari rezeki yang telah Allah berikan pada kalian. Kenapa? Karena harta ini sifatnya sementara. Mungkin kita menginginkan rezeki kita bertambah berkali lipat, tapi kita lupa bahwa teori matematika ada 4. Ada kurang, ada tambah, ada kali, ada bagi. Lawan dari kurang adalah tambah. Mana koso fi malin bisodakoh bal yazdad. Tidak akan berkurang harta jika disedekahkan dengan disedekahkan, bahkan akan bertambah yazdad.
Lawan dari bagi adalah kali. Sebagaimana hadis, ana tsalitsun syarikaini, kata Allah, aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyirkah. Jadi ketika ada orang yang punya skill, mereka tidak mempunyai modal, akan tidak mendapatkan apa-apa. Ketika ada orang yang memiliki modal tapi tidak mempunyai skill, mereka akan bangkrut. Jika mereka disatukan antara orang yang punya modal dan punya skill, mereka saling membagi kepemilikan satu sama lain, maka akan dikumpulkanlah, disinergikan jadi skill dan modal. Maka disinilah kata Allah, ana tsalitsun syarikaini, aku adalah pihak ketiga. Ketika Allah sudah menjadi pihak ketiga di dalamnya, maka akan mendapatkan keberkahan di dalamnya, akan dimudahkan. Ketika mereka sudah bekerja sama, malam yakun ahuduhuma sohibuhuma, ketika salah satu di antara mereka tidak berkhianat, mereka saling jujur, mereka saling transparan, terbuka dalam membuka bisnisnya itu, insya Allah mereka akan mendapatkan keuntungan yang berkali lipat. Kenapa? Karena mereka saling berbagi. Yang keempat yaitu al-mau'ud, yang dijanjikan. Kalau kita berpikir Allah telah memberikan rizki buat kita, Allah telah mengaturnya, Allah telah menjanjikannya, oh berarti kita tidak usah bekerja, kita tidak usah berdoa, toh Allah semua yang ngatur. Kita lupa bahwa Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian semua, sungguhnya Allah, Rasul dan orang mukminlah yang melihatnya. Jadi kita diperintah untuk tetap berikhtiar. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jika kalian sudah bekerja, kalian sudah berikhtiar, kembalikanlah pada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengetahui alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui dat yang gaib, Allah mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Maka oleh karena itu kita tetap harus berikhtiar, berdoa, husnudon sama Allah, husnudon. Allah itu baik, Allah itu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, sedangkan kita berdoa dengan segala sesuatu yang kita inginkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.